kami. Saya Aulia Azhara Jamaludin. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting sekaligus dekat dengan kehidupan generasi muda, yaitu lonjakan kasus HIV atau AIDS di Gorontalo, ancaman nyata bagi generasi muda. Mungkin sebagian orang berpikir HIV atau AIDS itu isu lama atau hanya terjadi di kota besar. Padahal kenyataannya HIV atau AIDS ini masih terus meningkat terutama di Provinsi Gorontalo. Yang cukup memprihatinkan, banyak kasus ditemukan pada usia muda, bahkan di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Karena itu sangat penting untuk kita memahami apa sih sebenarnya itu HIV AIDS, bagaimana penyebarannya, dan kenapa generasi muda sangat rentan, dan bagaimana cara mencegahnya. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang akan membantu kita membahas topik ini dengan santai dan mudah dipahami. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahidin Putra Dumbela. Di podcast kali ini saya akan membahas tentang apa itu HIV/AIDS dan bagaimana gambaran kasus di Provinsi Gorontalo. Halo teman-teman, saya Devira Fatima Kube. Pada podcast hari ini saya akan membahas tentang penyebab, dampaknya, serta upaya pencegahan terutama oleh generasi muda saat ini. Oke teman-teman, jangan di skip sampai akhir ya, karena pembahasan hari ini sangat penting dan bisa menambah wawasan kita semua. Jadi kita masuk ke pertanyaan pertama. Sebenarnya apa sih HIV atau AIDS ini? Karena masih banyak orang yang menganggap bahwa HIV dan AIDS ini adalah penyakit yang sama. Oke, jadi HIV dan AIDS itu berbeda. HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya pada sel CD4. Nah, sel CD4 ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam tubuh kita, yakni untuk melawan infeksi. Sedangkan AIDS itu dia acquired immunodeficiency syndrome atau kondisi ketika sistem kekebalan tubuh sudah menjadi sangat lemah akibat infeksi HIV, sehingga berbagai macam penyakit itu jadi gampang untuk masuk. Jadi kesimpulannya semua yang terkena HIV itu belum tentu bisa langsung terkena AIDS, teman-teman. Berarti kalau ditangani lebih awal, penderita HIV atau AIDS ini masih bisa dikontrol. Betul, dengan perawatan yang rutin, penderita HIV itu bisa hidup lebih sehat, bahkan bisa beraktivitas secara normal, teman-teman. Berarti kalau untuk di kondisi di Gorontalo sendiri ini bagaimana menurut Wahyu? Nah, seperti yang saya baca, menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, lonjakan kasus HIV itu di Gorontalo itu cukup tinggi. Terdapat 1.257 kasus hingga tahun 2025 kemarin. Dan menurut pendapat dari pembuat artikel, itu lonjakan kasusnya itu ada setiap tahunnya. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah pelajar atau mahasiswa itu dia termasuk salah satu kelompok yang paling tinggi dalam mengidap penyakit HIV atau AIDS ini. Berarti sangat mengkhawatirkan. Iya. Berarti masalah ini bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan remaja sekarang. Iya. Berarti cukup mengkhawatirkan ya tentang penyakit HIV atau AIDS ini di Provinsi Gorontalo. Dan berarti masalah ini bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan remaja sekarang. Iya, seperti yang kita ketahui, pergaulan zaman sekarang kan ya seperti kalian bisa lihat di TikTok kan. Betul. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang, kenapa generasi muda justru menjadi kelompok yang rentan karena HIV atau AIDS? Nah, mengapa kelompok muda itu menjadi menjadi kelompok yang paling rentan? Karena itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, teman-teman. Yang pertama itu kurangnya edukasi. Nah, kebanyakan anak-anak muda sekarang itu kebanyakan cuma nonton TikTok yang dimana isinya itu mungkin ada sedikit edukasi, namun kebanyakan mereka lebih tertarik ke hal-hal lain selain edukasi, terutama untuk edukasi kesehatan reproduksi. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu yang pastinya itu pergaulan, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, pergaulan zaman sekarang itu sudah berbeda dengan pergaulan zaman dulu.
zaman sekarang sudah lebih banyak dipengaruhi oleh teknologi. Jadi kebanyakan pergaulan zaman sekarang itu bisa dibilang cukup mengkhawatirkan, karena seperti yang saya lihat di TikTok atau di media sosial lainnya, kebanyakan anak SMP sekarang itu sudah pernah melakukan hal-hal begitu, teman-teman. Jadi hal-hal tersebut dapat meningkatkan risiko atau faktor untuk terkena penyakit HIV/AIDS ini, teman-teman. Berarti penting untuk mendapatkan informasi dari sumber yang benar. Iya, sangat penting, teman-teman. Gunakanlah media sosial dengan bijak. Kita bisa mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi itu melalui media sosial, asal kita mau mencarinya dengan kita betul-betul mencari informasi yang ada di media sosial tersebut. Sekarang kita lanjut ke narasumber kedua. Menurut Gevira, apa penyebab utama meningkatnya kasus HIV atau AIDS ini? Nah, jadi ada beberapa faktor utama seperti perilaku seksual berisiko tanpa pengaman, kurangnya edukasi untuk melakukan tes HIV, baru penggunaan jarum suntik secara bergantian, kemudian stigma masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS. Oh, berarti stigma ini kan sering dibahas. Nah, memangnya stigma itu sangat berpengaruh besar. Iya, benar banget, pengaruhnya sangat besar. Nah, jadi kan banyak orang yang takut untuk melakukan tes HIV ini karena mereka takut untuk dihakimi atau dikucilkan oleh masyarakat. Berarti kadang orang itu lebih takut dengan omongan masyarakat dibanding penyakitnya sendiri. Bisa dibilang begitu ya? Iya. Boleh? Teman-teman, yang perlu digarisbawahi di sini, HIV itu menular hanya dari 3 cairan saja, teman-teman. Yang pertama itu ada cairan darah. HIV tidak akan menular selain dari 3 cairan ini. Pertama cairan darah, kedua itu cairan kelamin, dan yang ketiga itu cairan susu atau air susu ibu. Jadi selain dari 3 cairan ini, virus HIV itu tidak dapat ditularkan. Ada yang bilang bahwasanya jangan berjabat tangan dengan orang penderita HIV karena bisa terjangkit HIV, atau mungkin jangan makan bersamaan dengan orang yang ada HIV atau AIDS. Tidak, teman-teman. HIV itu tidak menjangkit, tidak menjangkit. HIV itu tidak menular melalui berbagi makanan, mungkin berjabat tangan, itu tidak, teman-teman. Selain dari 3 cairan yang saya sebutkan tadi, HIV tidak dapat ditularkan melalui. Berarti pencegahan HIV atau AIDS ini bukan cuma tugas dari tenaga kesehatan, melainkan dari keluarga juga dan lingkungan. Jadi kalau seseorang terkena HIV atau AIDS, dampaknya seperti apa? Nah, dampaknya ini bisa dari berbagai sisi, bisa dari secara fisik, secara emosional dan sosial. Kalau secara fisik itu kualitas tubuhnya itu sistem kekebalan tubuhnya itu menurun sehingga bisa lebih mudah terserang penyakit. Nah, kalau secara emosional penderita itu bisa mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi. Kalau secara sosial itu gimana ya? Mungkin secara sosial itu penderita lebih sering dikucilkan karena stigma masyarakat menganggap bahwasanya itu yang seperti saya bilang tadi, HIV itu menular melalui jabat tangan, melalui pelukan dan berbagi makanan. Makanya kebanyakan penderita HIV itu dikucilkan. Padahal mereka tetap manusia. Iya, padahal mereka tetap manusia, betul. Support. Nah, iya, betul. Didukung. Ya, orang dengan HIV itu butuh disupport, teman-teman, bukan butuh dijauhi. Jadi edukasi itu bukan cuma tentang mencegah penyakit, tapi juga soal membangun rasa empati. Iya, betul. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu pencegahan. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit HIV atau AIDS? Nah, jadi ada beberapa langkah untuk melakukan pencegahan HIV/AIDS ini dengan penggunaan kondom, serta mungkin menjaga pergaulannya, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, HIV itu menular melalui 3 cairan. Ini melalui darah, susu, dan juga cairan kelamin. Jadi otomatis pencegahannya itu kita menghindari 3 cairan tersebut, teman-teman. Jadi
Yang dimaksud dengan menghindari cairan darah itu jangan bertukar jarum suntik dengan orang-orang yang terkena HIV, karena itu bisa saja teman-teman menularkan bisa saja tertular penyakit HIV ini kemudian melalui cairan kelamin. Nah, di sini poin yang paling penting ya teman-teman, teman-teman harus bisa menjaga diri teman-teman masing-masing, terutama bagi perempuan. Kebanyakan pergaulan zaman sekarang itu sudah melampaui batas, mungkin sudah sampai pada seks bebas. Hanya itu perlu dari teman-teman yang menonton sekarang itu untuk menjaga pergaulannya. Kemudian yang terakhir tentang air susu ibu. Nah, air susu ibu ini mungkin tidak termasuk ke pencegahan ya, karena apa ya, air susu ibu ini dia bisa menularkan HIV kecuali ibunya itu seorang pengidap HIV juga. Jadi begini teman-teman, ada yang menjadi pertanyaan, kalau misalnya seorang ibu yang dengan HIV itu apakah bisa melahirkan anak tanpa HIV? Itu bisa saja teman-teman. Nah, ketika anak yang terlahir dari ibu sang penderita HIV ini, dia bisa saja anak tersebut tidak terdapat virus HIV. Jadi otomatis untuk air susu ibu ini pencegahannya khusus di bayi yang tidak terkena virus HIV. Jadi seorang ibu yang terkena virus HIV tidak bisa menyusui anaknya yang terkena virus HIV. Nah, kenapa kondisi ini bisa terjadi? Karena kondisi ibu penderita HIV melahirkan anak tidak dengan HIV itu sangat akan terjadi karena ketika dia hamil, pada saat hamil sampai melahirkan itu mungkin virus HIV-nya itu melemah sehingga dia bisa menghasilkan anak yang tidak terserang HIV. Dan untuk mencegah ini anak sebagai karir HIV, seorang ibu ini tidak bisa memberikan susu eksklusifnya gitu. Iya. Oke, jadi dari pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwa HIV atau AIDS masih menjadi ancaman nyata terutama bagi generasi muda. Kurangnya edukasi, pergaulan berisiko, dan stigma masyarakat menjadi faktor yang membuat kasus HIV/AIDS ini terus meningkat. Namun, dengan pengetahuan yang benar, kesadaran diri, dan perilaku hidup yang sehat, HIV/AIDS sebenarnya bisa dicegah. Jadi, jangan takut untuk mencari informasi, jangan mudah percaya dengan mitos, dan jangan pernah mendiskriminasi penderita HIV atau AIDS. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kami atas penjelasannya hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap peduli, dan tetap jadi generasi muda yang cerdas. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.